Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa khalili rabbil alamin, Nabiina Muhammadin as-sadiqil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bihadyihi ila yaumiddin. Amma ba'du, nas'alullaha ta'ala ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa na'udzu billahi min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang sudah kita sepakati bersama bahwa kajian Bulughul Maram mulai pekan ini insyaallah ta'ala dari Kitabut Taharah kita pindah ke Kitabus Siyam. Insyaallah ta'ala kita akan mempelajari Kitabus Siyam karena kita sudah mendekati bulan puasa. Kita sudah berada di bulan apa nih? Sya'ban, Rajab. Rajab ya, bulan Rajab. Berarti Rajab, Sya'ban, Ramadan. Karena kita sudah berada di bulan Rajab dan sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama bahwa ilmu yang wajib untuk kita pelajari adalah ilmu yang berkaitan dengan fardul wakti. Ilmu yang berkaitan dengan fardul wakti, kewajiban yang akan kita jalani. Dan insyaallah ta'ala jika kita diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga saja kita semuanya diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan. Karena itu insyaallah ta'ala dengan senantiasa mohon inayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan mempelajari Kitabus Siyam, dan jika nanti waktunya memungkinkan kita akan mundur sedikit dari Kitabus Siyam, kita akan pelajari Kitabus Zakat insyaallah ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, Kitabus Siyam, kitab tentang siam. Kitab maknanya apa, Pak? Napa, Pak John? Kumpulan. Nah, kitab maknanya adalah kumpulan. Karena semua kata dalam bahasa Arab yang tersusun dari huruf kaf, ta, dan ba menunjukkan kepada makna al-jam'u, kumpulan. Ketika dia mengikuti pola pembentukan kata dalam bahasa Arab, fi'al di antara maknanya adalah maf'ul. Dengan demikian maka di sini kitab bermakna maktub, artinya adalah majmu', kumpulan permasalahan yang berkaitan dengan puasa. Syekh Al-Bassam dalam kitabnya Tawdihul Ahkam, beliau memberikan muqaddimah sebelum mensarah beberapa hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala. Qala Syekh Al-Bassam rahimahullah ta'ala wa askanallahu fasihat jannatih wa nawarallahu qabrahu wa nafa'anallahu bi'ilmihi. Muqaddimatun bisa kita baca dengan muqaddimah ataupun muqaddamah. As-siyam lughatan, siyam secara bahasa mujarradul imsak. Secara bahasa siyam maknanya adalah semata-mata imsak, semata-mata menahan diri. Yuqalu lis-sakiti, dikatakan dalam bahasa Arab
as-sakit, as-shaim. Orang yang diam dikatakan shaim, dikatakan berpuasa. Li'imsakihi anil kalam, karena ia menahan dari berbicara. Wa minhu, dan diantaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Maryam ayat yang ke-26, inni nadhartu lirrahmani sauma. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkisahkan kisahnya Maryam. Di antara penggalan kisah tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Maryam apabila ditanya oleh seseorang kenapa dia dalam keadaan mengandung sedangkan dia tidak punya suami. Di antaranya adalah diperintahkan agar mengatakan inni nadzartu lirrahmani sauma, sesungguhnya saya bernazar untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha memberi rahmat, dengan rahmat yang sangat luas mencakup seluruh makhluknya. Sauman, yang berupa sauma. Sauma di sini maksudnya adalah napa Pak? Tidak berbicara. Karena itu falan ukallimal yauma insiya. Ya. Wasar'an, dan secara syar'i maknanya adalah imsakun biniyatin an asya'a makhsusah. Imsakun, menahan diri dengan niat dari beberapa hal yang khusus. Imsak biniyah. Di sini dikatakan menahan diri biniyatin, disertai dengan niat. Kenapa harus disertai dengan niat? Kenapa harus disertai dengan niat, Pak? Karena amalan ini harus disertai dengan niat supaya sah, supaya benar. Sebagaimana yang sudah sering kita pelajari bersama, an-niyatu syartun lisairil amal bihas salahu wal fasadu lil amal. Niat adalah merupakan syartun lisairil amal, syarat bagi semua amalan. Bihas salahu wal fasadu lil amal. Dengan sebab niat, amalan itu menjadi baik dan juga bisa menjadi rusak. Sebagaimana yang telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala wasallam kama ata fi khabaris siqati, sebagaimana yang telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang terpercaya, innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya amalan-amalan adalah bergantung kepada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Niat yang dimaksudkan diantaranya adalah niatul amal, niat untuk mengamalkan suatu amalan. Dan niat mengamalkan suatu amalan khususnya dalam puasa ini harus ada dalam hati kita dari semenjak dimulainya waktu berpuasa sampai akhir di waktu berpuasa. Kalau seandainya kita memutuskan niat kita, walaupun kita melakukan puasa, maka tidak sah amalan puasa kita. Saya ulang Pak, di antara niat adalah niatul amal. Kita niat untuk mengamalkan suatu amalan. Berarti puasa kita harus berniat puasa. Dan niat puasa ini harus ada semenjak awal kita melakukan puasa sampai akhirnya.
Kalau seandainya kita memutuskan niat amal ini di tengah perjalanan puasa kita, maka tidak sah puasa yang kita lakukan walaupun kita melakukan puasa. Awal puasa kapan, Pak? Terbitnya fajar. Berarti di awalnya ini sebelum terbitnya fajar kita harus sudah niat. Dan niat ini harus ada sampai kapan? Tenggelamnya matahari. Kalau seandainya di tengah perjalanan kita melakukan puasa, misalnya sebelum duhur, kita berniat membatalkan puasa kita. Saya sudah tidak puasa. Saya sudah tidak puasa. Namun kemudian kita meneruskan puasa kita, tapi sudah tidak lagi berniat puasa. Maka walaupun kita melaksanakan puasa sampai tenggelamnya matahari, maka puasa kita tidak sah. Ini yang diistilahkan oleh para ulama dengan qat'un niyah. Barang siapa yang melakukan qat'un niyah, maka tidak sah amalan yang dilakukannya. Karena itu dikatakan di sini adalah imsakun biniyatin. Imsak, menahan diri dengan niat berpuasa. An asya'a makhsusah, dari beberapa hal yang khusus. Maksudnya adalah hal-hal yang membatalkan puasa yang insyaallah ta'ala nanti akan kita pelajari bersama insyaallah ta'ala, sesuai dengan alur pembahasan yang disampaikan oleh musannif rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah ta'ala nanti akan kita pelajari bersama juga hal-hal yang membatalkan puasa yang sifatnya adalah muasirah, yang sifatnya adalah kontemporer. An asya'a makhsusah, karena nanti akan datang penjelasannya, maka tidak perlu kita jelaskan dulu, Pak, ya. Karena sudah sering kita sampaikan, ngaji niku kuncinya pinten? Kuncinya pinten, Pak? Kuncinya 3, gitu. Dan 3 itu kuncinya napa? Sabar. Ya. Napa niku? Napa Pak Gun? Akan datang penjelasannya. Terus telah berlalu penjelasannya dan sedang kita jelaskan. Nah, ngaji niku namung 3 niku. Laqad madha bayanuhu, napa? Sudah berlalu penjelasannya. Kemudian napa? Nahnu bisodadihi, kita sedang membahasnya, dan kemudian napa? Wasayati bayanu, akan datang penjelasannya. Kalau 3 ini kita pegang, insya Allah kita akan tamat belajar sesuatu dari awal sampai akhir. Kunci dari 3 hal ini adalah napa? Sabar, ya. Sabar. An asya'a makhsusah fi zamanin muayyan, di waktu yang tertentu, yaitu dimulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Adapun niat ini adalah sebelum masuk waktu fajar. Min syakhsin maksus, dari orang tertentu. Sinten, Pak? Orang tertentu ini seorang muslim yang akil yang balik. Seorang muslimun akilun baligun, ya. Seorang muslim yang berakal dan balik, dan juga qadir, yang mampu untuk berpuasa. Seorang muslim
Seorang muslim jelas. Kemudian seorang yang berakal. Berarti orang yang tidak berakal maka tidak dibebani dengan berpuasa. Bukan hanya orang yang gila, tapi orang yang tidak berakal. Maksudnya adalah orang yang tidak berakal sehat. Ya, orang yang tidak berakal sehat. Kemudian balik, yang sudah balik. Yang sudah balik. Seorang dikatakan balik apabila ada pada dirinya salah satu dari 4 ciri balik. Napa mon, Pak? Ini sudah sering sekali kita pelajari. Napa Pak John? Sudah berumur 15. Terus sudah tumbuh balu kemaluan. Terus napa meleh? Sudah keluar mani. Ini kalau 3 ini berserikat di dalamnya, kaum laki-laki dan kaum wanita. Kalau kaum wanita ditambah 1 lagi. Napa niku? Haid. Tambah 1 haid. Jika ada pada diri seseorang salah satu dari ciri tersebut, maka dia sudah dinyatakan balik. Akilun baligun, qadir, orang yang mampu untuk berpuasa. Ya. Adapun orang yang tidak mampu berpuasa, maka nanti akan kita pelajari bersama apa yang harus dilakukan. Kemudian wa furidha shaumu ramadhana fi sya'bana fi sanati tsaniyah minal hijrah. Puasa Ramadan diwajibkan pada bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriyah. Setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pindah ke kota Madinah, maka disyariatkan puasa. Fasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau puasa tis'ata Ramadanat ijma'an, 9 Ramadan menurut kesepakatan seluruh ulama kaum muslimin. Wa siyamu Ramadana atau siyamu syahri Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan ahadu arkanil Islam, salah satu dari rukun Islam. Wa furudihil idham, dan kewajibannya yang agung. Wa qad dalla ala dzalikal kitab wa sunnatu wal ijma', telah menunjukkan kepada hal tersebut Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan puasa atas kalian. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, bunyal islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas 5 rukun. Wa dzakara minha, dan Nabi SAW menyebutkan di antara rukun tersebut adalah saumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim, telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wal hadisu fi fardiyatihi katsiratun, dan hadis-hadis yang menyatakan diwajibkannya puasa sangatlah banyak. Insyaallah kita semuanya sudah sangat-sangat paham dalil dari Al-Qur'an maupun sunnah-sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini. Ajma'al muslimuna ala anna man ankara wujubahu kafara. Ajma'al muslimun, telah sepakat kaum muslimin, maksudnya kaum muslimin dari kalangan ahli ijtihad, seperti yang sudah sering sekali kita jelaskan, bahwa sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tajtami'u ummati ala dhalalah, umatku tidak sepakat di atas kesesatan. Yang dimaksudkan umat seperti yang
Katakan oleh Al-Imam Ibnu Badron ketika mensarah Raudhatun Nadhir wa Junnatul Munadhir karya Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya yang dimaksudkan dengan umat ini maksudnya adalah para ulama ahlul ijtihad, karena yang dianggap dalam masalah khilaf, dalam masalah perselisihan, ataupun dalam masalah kesepakatan, dalam masalah fikih, ini adalah para ulama ahlul ijtihad. Adapun selain mereka ini tidak dianggap dalam masalah khilaf maupun masalah ijma. Kalau seandainya misalnya seluruh penduduk Indonesia ini sepakat atas sesuatu, apakah bisa dikatakan ijma? Tidak bisa dikatakan ijma. Kalau seandainya misalnya Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina sepakat dalam suatu masalah, apakah bisa dikatakan ijma? Tidak bisa, kecuali tajawuzan, kecuali sifatnya adalah tajawuzan. Penggunaan istilah ijma tetapi untuk menyatakan kesepakatan suatu kelompok kaum muslimin, ya. Seperti misalnya kalau para tokoh kaum muslimin dari Indonesia, Malaysia, Singapura berkumpul membahas suatu permasalahan. Kemudian dalam perkumpulan tersebut disepakati sebuah kesepakatan demikian. Kemudian dikatakan bahwasanya qararal majlisu bil ijma' misalnya. Majelis ini ya, memberikan keputusan bil ijma' secara sepakat. Nah, tapi itu adalah hanya sekedar tajawuzan, bukan menurut istilah dari para ulama ahli fikih maupun ahli usul fikih. Karena itu jika dikatakan di sini ajma'al muslimun, telah sepakat seluruh kaum muslimin, maksudnya apa Pak? Para ulama ahlul ijtihad dari kalangan kaum muslimin, mereka telah sepakat ala anna man ankara wujubahu kafara, bahwasannya orang yang mengingkari kewajiban berpuasa kafara, maka dia telah kafir. Kenapa demikian? Karena dia mengingkari sesuatu yang diketahui kewajibannya oleh seluruh kaum muslimin. Kemudian amma fadlus siyam, adapun keutamaan berpuasa, faqad jaa fi ahadits katsiratin, telah datang dalam banyak hadis. Wa minha di antaranya al hadisul qudsi, hadis qudsi. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amali ibni adam lahu, semua amalan Bani Adam adalah untuknya, illa sauma, kecuali puasa. Fa innahu li, maka sesungguhnya puasa adalah untukku, wa ana ajzi bihi, dan saya akan memberikan balasan puasa yang dilakukan. Ini merupakan keutamaan yang sangat besar dari puasa, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahalanya secara langsung, wa ana ajzi bihi. Insyaallah pembahasan hadis ini akan kita pelajari bersama juga dalam hadis yang akan dibawakan oleh musannif rahimahullahu ta'ala. Adapun hikmatuhu, hikmah siam, qala rahimahullah ta'ala, li saumi hikamun wa asrarun kasiratun azimah. Puasa memiliki hikmah dan rahasia-rahasia yang sangat banyak lagi agung. Minha di antaranya, awalan yang pertama, huwa min a'dhamit ta'at. Puasa adalah merupakan ketaatan yang sangat agung. Puasa adalah min a'dhamit ta'at,
merupakan ketaatan yang sangat agung. Fahuwa sirrun bainal abdi wa baina rabbih, dan ia adalah merupakan sir, amalan rahasia antara hamba dengan Tuhannya. Fahuwal ghayatu fi adail amanah, dan ia adalah merupakan puncak penunaian amanah. Puasa ini adalah merupakan puncak penunaian amanah seorang hamba. Mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita puasa kita tetap berpuasa walaupun tidak diawasi oleh orang lain. Dan kalau seandainya kita tidak puasa, kemudian kita menampakkan puasa, mungkin atau mungkin tidak? Sangat mungkin, karena ini kaitannya dengan sesuatu yang sangat rahasia sekali. Kita mungkin makan dulu, minum dulu, dan lain-lainnya yang membatalkan puasa kita. Kemudian kita menampakkan kita berpuasa, ini sangat mungkin. Tetapi hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, dia melakukan puasa walaupun tidak diawasi oleh orang lain. Bukan sebagaimana dalam amalan-amalan yang lainnya. Kadang didorong melakukannya karena ada orang yang melihatnya. Kadang didorong kita melakukan suatu perbuatan karena kita melihat, karena dilihat oleh orang lain. Ada orang lain yang melihatnya. Adapun puasa tidak. Dorongan utamanya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan yaumul akhir. Karena dorongan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan yaumul akhir, maka walaupun tidak ada seorang pun yang mengawasi seseorang, dia akan berpuasa. Maka inilah merupakan puncak penunaian amanah. Dan puasa ini melatih kita untuk bagaimana kita benar-benar menunaikan amanah dengan baik. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membaca kitab-kitab tazkiyatun nufus, kalau kita membaca kitab-kitab tazkiyatun nufus, kitab yang berkaitan dengan pembersihan jiwa, maka di sana nanti akan membicarakan masalah yang berkaitan dengan al-ihsan. Dan ketika berbicara masalah ihsan, maka ihsan itu tidak akan sempurna kecuali kalau kita ini melakukan introspeksi yang terus menerus, dan kemudian kita melakukan yang namanya musyaratah. Kita melakukan musyaratah. Apa itu musyaratah? Musyaratah ini kita seolah-olah adalah sebagai orang yang memang melakukan tugas dan kewajiban, dan kemudian ada syarat-syarat dalam tugas dan kewajiban yang kita lakukan tersebut, dan kita berpegang teguh terhadap persyaratan tersebut. Berusaha untuk sekuat tenaga untuk melakukan syarat-syarat yang ada dalam amalan tersebut. Maka ini namanya musyaratah. Dan kalau seseorang dia itu melakukan puasa dan kemudian dia paham bahwasanya di antara hikmah berpuasa ini adalah untuk mendidik kita dalam menunaikan amanah, dan amanah ini tidak bisa dilaksanakan kecuali dibangun di atas ihsan, dan ihsan ini tidak bisa dibangun kecuali di atas musyaratah, maka dia akan sangat paham bahwasanya la imana liman la amanata lahu. Tidak ada keimanan yang sempurna bagi orang yang tidak bisa menunaikan amanahnya dengan baik. Puasa mendidik kita agar kita bisa menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Amanah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Amanah yang diamanahkan oleh sesama kita. Fahuwal ghayah fi adail amanah. Dia adalah merupakan puncak menunaikan amanah. Kemudian yang berikutnya, sanian, yang kedua. Innahu tahallin bi fadilatis sabri. Sesungguhnya puasa ini adalah tahallin bi fadilatis sabri. Adalah hiasan, tahallin, hiasan bi fadilatis sabri, dengan keutamaan sabar. Artinya orang yang berpuasa dia itu berhias dengan kesabaran. Faqad jama'an wa as-sabri salasah. Sungguh dia telah mengumpulkan 3 macam kesabaran. Sabrun ala ta'atillah, sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sabrun an ma'siyatillah, dan sabar dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sabrun ala aqdarillahi al-mu'limati, dan sabar atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang mu'limati, yang menyakitkan. Dalam puasa terkumpul di dalamnya 3 kesabaran ini. Sabar di atas ketaatan, sabar dari meninggalkan kemaksiatan, dan sabar dari qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala yang jelek. Sabar di atas ketaatan, insyaallah maklum ya. Sabar di atas ketaatan. Dari semenjak terbitnya fajar sani, fajar yang kedua, sampai tenggelamnya matahari, seseorang menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Di antaranya adalah dari makan dan minum. Ini adalah sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar dari kemaksiatan. Sabar menahan diri dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun secara sembunyi. Kemudian sabar di atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang jelek. Sabar di atas qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala yang jelek. Maksudnya pun seperti Pak. Maksudnya gimana ini? Kalau kita puasa tentunya kita merasakan rasa lapar dan rasa dahaga. Rasa lapar dan dahaga menimbulkan napa? Rasa napa? Lemah gitu. Kita merasakan lapar, merasakan dahaga. Lapar dahaga menimbulkan apa? Lemah. Ya, menimbulkan lemah. Nah, sementara kita sabar dari hal yang seperti itu, maka di dalam puasa terkumpul 3 jenis kesabaran ini. Kemudian yang ketiga, tajribatun limuqasatil hirmani wal ju'. Melatih diri untuk merasakan hirman. Hirman ini bisa kita artikan dengan kefakiran, ya, kekurangan dalam rizki. Wal ju'i, dan rasa lapar. Latihan merasakan kekurangan harta, kefakiran, dan juga merasakan rasa lapar. Tudzakkirul abda ni'amallahi alaihi al-mutawaliyata, yang mengingatkan kepada seorang hamba atas nikmat-nikmat Allah SWT yang terus-menerus dia dapatkan. Fayadhkuru ikhwanahu al-fuqara'a, sehingga kemudian dia ingat kepada saudara-saudaranya yang fuqara, saudara-saudara yang fakir. Alladzina yuqasuna hadal hirmana, yang mereka merasakan hirman ini, merasakan kefakiran ini, abadad dahri, selama-lamanya. Dengan puasa kita melatih merasakan apa yang dirasakan oleh
orang-orang yang kekurangan rezeki dari kalangan orang fakir dan miskin. Yang mereka selalu merasakan kekurangan rezeki sehingga mereka setiap hari, setiap malam, kadang di antara mereka merasakan pahitnya lapar, pahitnya dahaga. Seorang muslim dilatih untuk merasakan hal itu, sehingga kemudian dia akan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepadanya. Dan seperti yang kita maklumi, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan apa Pak? Dengan hati, kemudian dengan apa? Dengan lisan, dan kemudian dengan perbuatan. Dengan hati artinya ada sebuti. Napa Pak? Dengan hati artinya kita napa Pak Gun? Meyakini bahwasanya semua nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dengan lisan artinya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala maka fahaddis, maka bicarakan, sampaikan kepada orang lain. Kemudian napa? Dengan amalan. Maksudnya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita, kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kaitannya dengan rizki, maka di antara rizki adalah harta yang melimpah yang diberikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita mendapatkan rizki yang melimpah, maka kita pergunakan untuk membantu saudara-saudara kita yang kekurangan. Membantu saudara-saudara kita yang kekurangan. Maka ini namanya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, fihi fawaidu sihhiyah. Di dalamnya terdapat faedah-faedah sihhiyah, faedah-faedah kesehatan. Ini insyaallah yang ahli kesehatan ini lebih banyak paham. Dulu kita pernah menghadiri simposium yang berkaitan dengan hikmah puasa ditinjau dari kesehatan. Dulu ketika kita masih sangat-sangat muda dulu, kita masih sangat muda. Ini saya masih ingat pada waktu itu apa makalah yang disampaikan oleh Profesor Dr. Abdurrahman pada waktu itu tentang faedah-faedah puasa, faedah puasa. Di antaranya adalah yang faedah yang berkaitan dengan kesehatan. Fasyamu rahatun wa ijazatun lil jihazil hadmi. Puasa adalah rahatun. Puasa adalah rahah wa ijazah. Ini napa? Pengistirahatan bagi jihazil hadmi. Jadi napa? Pencernaan kita. Li'ataihi fatratan minaz zaman, dalam rangka untuk memberikan jeda waktu, yastarihu fiha minal imtila, yang dia istirahat di waktu tersebut dari kekenyangan, wa tafriq, dan senantiasa diisi oleh makanan dan minuman. Yang namanya organ pencernakan tentu butuh istirahat sebagaimana organ-organ yang lain. Mata kita Pak untuk mandang terus capek atau mboten? Capek, butuh istirahat. Butuh istirahat gitu. Tangan kita kalau untuk kerja terus capek. Ya. Leher kita untuk kerja terus capek. Butuh istirahat. Maka demikian juga organ pencernaan kita. Ya, membutuhkan istirahat.
Dan ketika dia istirahat tentu ada faedah-faedah kesehatan yang sangat luar biasa di dalamnya. Ya. Monggo nanti dibaca-baca tentang faedah ya, orang yang berpuasa dari sisi kesehatan. Ini sangat luar biasa. Yang diantaranya ya, di sana ada regenerasi sel. Ini tidak bisa terjadi kecuali ketika seorang itu berpuasa. Karena itu kalau dalam kitab-kitab Arab klasik yang berbicara tentang pengobatan, maka kita akan selalu menjumpai perkataan dari Haris ya, bin Kaladah yang dia mengatakan bahwasanya yang namanya al-maidatu itu baitud da'i wal himyatu aslud dawa. Ini selalu dibawakan dalam kitab-kitab pengobatan Arab klasik ya, atau yang biasa dikenal dengan kitab pengobatan atau Tibbun Nabawi. Nah, yang dinisbatkan kepada Imam Suyuti, yang dinisbatkan kepada Imam Zahabi, ataupun yang dituliskan oleh Imam Ibnul Muflih dalam Adabus Syar'iyyah pada jilid yang keempat, dan bagian akhir dari jilid yang ketiga, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Zadul Ma'adnya pada jilid yang keempat, dan lain-lainnya. Ini akan kita jumpai perkataan ini, bahwa rumahnya penyakit itu adalah apa? Perut. Rumahnya penyakit adalah perut. Dan kemudian himyah itu adalah aslu dawa. Yang himyah adalah aslu dawa. Himyah artinya berpantang dari hal-hal yang memadaratkan tubuh. Di antaranya memadaratkan tubuh itu adalah kalau perut kita itu selalu kenyang. Dan ini adalah merupakan asal dari hampir semua penyakit. Ya, hampir semua penyakit sejak dahulu sampai sekarang itu adalah kita itu terlalu mengenyangkan perut kita. Kalau kita terus memelihara perut kita, bahkan asal kerusakan dari akhlak itu pun juga kalau kita itu selalu memperhatikan perut kita. Segala satu ukurannya perut. Segala satu ukurannya perut. Itu akan bisa merusak agama seseorang, merusak dunia seseorang. Selain juga kesehatan seseorang. Karena itu puasa memiliki faedah yang sangat banyak nanti dalam tinjauan kesehatan. Fayahsulu lahu istijmamun wa rahatun. Maka didapatkan dengan puasa tersebut istirahat dan juga ketenangan. Yasta'idu biha nasatahu wa quwwatahu, yang ia mengembalikan dengannya nasatahu wa quwwatahu, nasatnya dan kekuatannya, kecekatannya ataupun aktivitasnya dan juga kekuatannya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita bicara tentang masalah fawaid sihiyah, ya, tentunya para ahli kedokteran, ahli Tibbun Nabawi, ahli pengobatan tradisional yang berdasarkan ilmu yang mapan, insya Allah itu yang lebih paham. Tapi yang jelas bahwa yang namanya manusia itu bukan produk modern tapi produk lama. Paham ya? Yang namanya manusia itu bukan produk modern tapi produk lama. Nah niku. Maksudnya itu seperti kakek panjenengan dulu, dari fisiknya, dari ujung rambut sampai ujung kaki sama mboten? Dengan kita sekarang sama. Nah itu sama ya, sama. Fawaid sihiyah yang akan didapatkan dalam masalah puasa ini pun juga dari dulu sampai sekarang pun juga sama, tidak akan berubah, hanya bentuknya saja yang berbeda, terutama adalah modernisasi dalam masalah istilah ya.
Kemudian fasyamu ibadatun jalilatun. Puasa itu adalah ibadah yang agung. Jama'at khisalal khairi kullaha. Yang mengumpulkan berbagai macam perangai-perangai yang baik secara keseluruhan. Wastab'adat khisal syarri kullaha. Dan menjauhkan perangai-perangai yang jelek secara keseluruhan. Walidha, oleh karena itu, fa innallaha ta'ala katabaha, karena itu Allah SWT mewajibkannya secara tertulis. Kataba, mewajibkan secara tertulis. Wa faradoha, dan mewajibkannya alal umamis sabiqah, kepada umat-umat yang sebelumnya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, suatu kewajiban apabila memang diwajibkan terhadap umat yang sebelum kita dan juga diwajibkan kepada kita umat Rasul Muhammad SAW, menunjukkan bahwasanya kemaslahatan dari peribadatan tersebut ini tidak pernah terputus. Karena itu ibadah tersebut tidak dimansuh, bahkan disyariatkan sebelum, ya, bagi umat sebelum kita dan juga bagi kita semuanya. Karena itu kalau kita belajar ilmu usul fikih, maka akan kita dapatin ciri dari suatu syariat yang tidak pernah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala hukumnya adalah jika kemaslahatannya itu abadi. Kemaslahatannya adalah abadi. Faqala ta'ala, maka Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan puasa atas kalian sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah diwajibkan puasa kepada kita semuanya sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kita. Karena puasa ini kemaslahatannya abadi dan tidak ada kejelekan apapun dalam puasa itu. Justru malah puasa ini mengumpulkan semua bentuk kebaikan dan menjauhkan kita dari semua bentuk kejelekan. Maka puasa disyariatkan bagi umat yang sebelum kita dan juga disyariatkan untuk kita semuanya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, demikian beberapa hikmah yang disampaikan oleh Syekh Al-Bassam yang berkaitan dengan puasa, dan tentunya di sana ada hikmah-hikmah yang lain. Dan di antara hikmah yang sangat besar dari puasa adalah hikmah tarbawiyah. Karena itu sebagian ulama menuliskan kitab yang khusus tentang hikam, ya, tarbawiyah dari puasa, ya. Hikmah tarbawiyah dari puasa, hikmah yang berupa pendidikan, baik itu pendidikan jasmani maupun pendidikan rohani, ya. Ada kitab tersendiri yang membahas tentang hikmah tarbawiyah dari puasa yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada kita semuanya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, demikian yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan subuh kali ini. InsyaAllah pada pertemuan esok pagi kita akan masuk pada hadis yang pertama yang dibawakan oleh Musannif Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat, berbarokah bagi kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.